Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber, yaitu kenapa disarankan tidak boleh pelihara kucing. Mohon simak video ini sampai akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Kucing menjadi salah satu hewan yang paling banyak dicintai oleh orang banyak. Tentunya hal tersebut terjadi karena sifat dari kucing yang sangat lucu dan menggemaskan. Para pecinta hewan pun banyak menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan. Cara merawatnya yang menyenangkan membuat orang-orang sangat menikmati dalam membesarkan seekor kucing. Namun, beberapa orang juga mempunyai pendapat untuk tidak memelihara kucing. Memang, setiap orang mempunyai cara pandang dan pemikiran masing-masing. Hal ini tentunya tidak salah. Setiap orang punya hak dalam berpendapat dan mengeluarkan pemikirannya. Memang, setiap orang mempunyai cara pandang dan pemikiran masing-masing. Hal ini tentunya tidak salah, setiap orang punya hak dalam berpendapat dan mengeluarkan pemikirannya. Dalam Islam sendiri tidak ada masalah dan diperbolehkan dalam memelihara kucing. Lalu mengapa seseorang disarankan untuk tidak memelihara kucing? Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, lantas bagaimana pandangan dalam ajaran Islam? Kucing memang salah satu binatang yang sangat mengundang banyak perhatian. Tingkah lakunya yang manja membuat siapa saja aman untuk bermain dengannya. Bahkan anak kecil pun bisa bermain dengan binatang menggemaskan ini. Para pecinta hewan pun banyak yang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan. Namun ada pendapat yang menyarankan untuk tidak memelihara seekor kucing dalam kehidupan kita. Tentunya pendapat tersebut tidaklah salah dan wajar saja. Saran tersebut diberikan oleh seorang ustadz dalam ceramahnya. Saran saya jangan pelihara kucing, walaupun Abu Hurairah pernah memeliharanya. Sahabat Nabi cuma beliau, yang lainnya tidak ada yang memelihara. Tapi memang Nabi tidak menegurnya. Cuma memang hewan yang bertaring ini memang lebih baik tidak dipelihara, kata beliau. Setiap orang memang mempunyai pandangan yang berbeda-beda dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda pula. Dalam memelihara seekor kucing, memang akan ada risiko kotoran kucing yang najis bisa mengotori rumah kita dan mengganggu ibadah yang akan kita jalani. Diperjelas oleh Pak Ustadz dalam ceramahnya. Kencingnya kucing itu najis. Hewan-hewan yang bertaring itu kan dilarang dimakan, kotorannya najis dan najisnya berat. Najis hissi namanya, sama dengan kencing manusia hukumnya. Tidak dengan ayam-ayam, hewan itu yang boleh dimakan. Kotorannya najis maknawi, artinya tidak menajiskan, kalau dibersihin sudah tidak ada masalah, katanya. Memang resiko tersebut selalu ada. Seandainya kita tidak melihara kucing, kita terbebas dari semua itu. Namun semua orang punya keputusannya masing-masing. Dalam Islam pun tidak ada larangan dalam memelihara kucing, jadi semua tergantung dari keputusan masing-masing individu.
Kucing salah satu hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang akan ada risiko dari memelihara kucing itu sendiri, seperti rumah terkena najis dan kotorannya. Tetapi kita diperbolehkan untuk memelihara kucing dalam ajaran Islam. Hal ini pun dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki seekor kucing yang menjadi peliharaannya. Kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kucing peliharaannya sangatlah besar, sehingga beliau memberi nama kucingnya yaitu Muazza. Kedekatan beliau dengan Muazza sangatlah dekat. Dalam kisahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, ketika itu Muazza tertidur di jubahnya dengan sangat nyenyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengulusnya dengan sangat lembut dan enggan mengganggu tidurnya. Akhirnya beliau memotong bagian jubah yang ditiduri oleh Muazza agar tidak membangunkannya saat beranjak pergi ke masjid. Setelah itu beliau pergi ke masjid dan melaksanakan sholat berjemaah dengan para sahabatnya. Sungguh sikap yang sangat halus serta penuh kasih sayang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah. Selain itu, kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kucing juga dijelaskan dalam hadis. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing, dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum, lalu beliau berwudu. Hadis riwayat Muslim. Hal tersebut menjadi suatu gambaran tentang hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai binatang. Di dunia ini, kucing menjadi salah satu hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kita setiap umat Muslim pun diperbolehkan untuk memeliharanya jika kuat dalam menanggung resikonya pula. Apakah ganjaran dalam menelantarkan kucing? Salah satu alasan kenapa kita tidak disarankan untuk tidak memelihara kucing, sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, karena adanya risiko untuk diri kita menelantarkan kucing yang sudah menjadi hewan peliharaan kita. Tentunya hal tersebut bisa terjadi karena sang pemilik terkejut dengan sulitnya menjaga hewan peliharaan. Karena memelihara hewan, kita harus melakukan dengan penuh kasih sayang. Kita juga harus bisa membuat kucing yang menjadi hewan peliharaan kita merasa nyaman. Jika kita menelantarkannya, maka neraka menjadi ganjaran yang akan kita dapatkan di akhirat nantinya. Dijelaskan pula dalam sebuah hadis, jangan mengurung binatang hingga mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengurung burung hingga binatang itu mati. Seorang wanita disiksa karena kucingnya yang dikurung sehingga mati. Lalu dimasukkanlah orang itu ke dalam neraka. Karena kucing itu tidak diberinya makan ataupun minum dan tidak membiarkannya memakan serangga di tanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tentunya hal tersebut bisa menjadi suatu peringatan untuk diri kita sebelum memutuskan untuk memelihara seekor kucing. Jika kita tidak konsisten dalam meliharanya, bisa jadi kucing tersebut akan merasa tidak nyaman. Hal ini sama saja seperti menyiksa kucing secara perlahan. Dalam Islam sendiri, kita tidak diperbolehkan menyakiti hewan tanpa alasan yang jelas. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan menjadi dosa yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Maka dari itu, sayangilah binatang peliharaan kalian. Jika memang tidak mampu dalam merawat hewan, janganlah memutuskan untuk memeliharanya. Kita akan mendapatkan rezeki melimpah jika memelihara kucing. Memang banyak risiko yang harus ditanggung oleh seseorang yang memelihara kucing, tetapi tetap saja banyak yang melakukan hal tersebut. Selain karena alasan kecintaan terhadap binatang lucu itu, pancaran rezeki menjadi salah satu alasan terkuat tekad seseorang dalam memelihara kucing. Sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah,
Bisa terjadi dikarenakan dengan memberi makan binatang peliharaan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang sudah merupakan bentuk sedekah yang bisa mendapatkan pahala yang melimpah. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, maka akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan melakukan banyak sedekah, maka kita pun akan mendapatkan kelancaran rezeki di dunia ini dan mendapatkan banyak pahala untuk bekal di akhirat nantinya. Dengan banyaknya pahala bisa menjadikan kita salah satu penghuni surga, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Karena hal inilah banyak orang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan, walaupun banyak sekali risiko yang akan ditanggungnya, pahala yang akan didapatkan pun akan banyak sekali. Karena itu, kita bebas memilih untuk memelihara kucing ataukah tidak. Tidak ada yang salah dalam pilihan tersebut. Semua tergantung pada diri sendiri dan sudut pandang masing-masing manusia. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.